Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, fad'uni mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil ayatil ukhra, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, wa fi riwayatin mukhul ibadah. Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada siang kali ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita bisa mujalasah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada qudwah hasanah kita Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas al-adabu fi da'wati, adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Halaman 502. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan perbarui materi kita, akan kita komunikasikan dengan pengurus cabang insyaallah. Salah satu hikmah ibu dari diciptakannya makhluk termasuk manusia, juga makhluk yang lainnya, adalah lina'buduhu, untuk beribadah kepada Allah. Maka ada satu kitab diajukan pertanyaan, limadza khalaqallah, untuk apa kita diciptakan Allah? Khalaqana lina'buduhu, kita itu diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin serta manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Maka ibu, ini yang pemahaman dasar yang harus kita tancapkan kuat dalam diri kita, bahwa Allah menciptakan kita, tujuan pokoknya, tujuan bagianipun ibadah ini. Dan ibadah itu pengertiannya luas. Disebutkan dalam salah satu kitab ibadah Ibnu Ismun jami'un ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-dhahirati wal batinati. Dalam satu kitab dijelaskan ibadah itu adalah ismun jami'an, sebutan untuk semua ma apa-apa yuhibbullah, yang mendatangkan cintanya Allah, wa yardahu, dan mendatangkan ridhonya, minal aqwali, yang berupa ucapan-ucapan, wal af'ali, dan perbuatan, al-dhahirati, yang tampak, wal batinati, maupun yang tidak tampak. Jadi ringkasnya ibadah itu seluruh yang perbuatan, ucapan seorang hamba yang mendatangkan ridho dan cintanya Allah. Ya, insyaallah ya. Maka dalam istilah ilmu disiplin ilmu fikih
yang disebut dengan muamalah, ya muamalah ya, berkaitan dengan segala sesuatu berkaitan orang lain. Salah satu jenis ibadah itu adalah doa. Doa ini masuk dalam ibadah mahdhah dan masuknya dalam yaitu ibadah qauliyah, ibadah yang berwujud ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya disebutkan ad-du'a huwal mukhul ibadah. Huwa mukhul ibadah. Doa itu bahkan merupakan inti sarinya ibadah. Bukan cuma ibadah, tapi inti sarinya ibadah. Makanya itu, kenapa? Karena pada doa terkumpul banyak jenis ibadah, merendahkan diri, kemudian roja berharap, kemudian khauf kecemasan atas tidak diterimanya doa, memuji Allah, bersolawat dan sebagainya. Pada siang kali ini kita akan membahas tentang beberapa adab-adab dalam melaksanakan doa, sehingga doa kita itu benar-benar bernilai ibadah dan bermanfaat dunia maupun akhirat kita. Karena itu banyak orang yang berdoa, mereka menyangka doa mereka dikabulkan Allah, ternyata Allah tidak mengabulkan. Ada orang yang berdoa, mereka menyangka doa mereka menjadi tabungan mereka di akhirat, ternyata mereka tidak mendapatkannya. Salah satunya disebabkan mereka tidak menetapi adab-adab dalam berdoa. Kita bahas mudah-mudahan menjadi satu taksir dari pembahasan ini, jadikan jadi bersemangat untuk berdoa. Doa ini dari semangat. Yang kedua, bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini sebuah ikhtiar, sebuah usaha bagaimana agar doa kita dinilai sebagai sebuah ibadah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah segala materi atau permintaan kita dalam doa. Yang pertama ada berdoa ikhlas dalam berdoa. Artinya ikhlas dalam berdoa itu beda dengan dalam ibadah yang lain. Dalam ibadah yang lain ikhlas itu tidak mengharap apapun kecuali Allah Ta'ala. Tapi kalau ikhlas dalam berdoa hanya berdoa kepada Allah dan tidak disertai berdoa kepada selainnya. Nah, kalau ada orang dia doa kepada Allah, tapi suatu saat dia berdoa kepada pohon, kepada batu-batuan yang dianggap pokok, di berdoa di kuda dan sebagainya, namanya tidak ikhlas. Apa? Karena mereka meminta kepada Allah dan yang Maha Kuasa menaklukkan dan kepada makhluk. Ini nggak boleh. Jadi kalau kita ibu pengen doa kita dikabulkan Allah Ta'ala, kalau kita pengen permintaan kita dikabulkan Allah Ta'ala, syaratnya adalah kita hanya berdoa kepada Allah dan tidak sekalipun berdoa kepada selainnya, baik kepada jin, kepada tempat-tempat yang kita anggap keramat, kuda dan sebagainya, maupun lain-lain sebagainya. Karena orang yang berdoa kepada selain Allah ini di samping tidak ikhlas, menyebabkan doanya tidak diterima. Bukan cuma tidak diterima, menyebabkan doanya justru menghasilkan dosa, tidak melahirkan pahala. Allah Ta'ala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahud-din." Maka sembahlah kalian oleh kalian Allah dengan mengikhlaskan peribadatan, walau karihal kafirun, meskipun dengan demikian orang-orang kafir tidak suka kepada. Jadi orang kafir itu tidak suka kalau kita hanya beribadah kepada Allah. Orang kafir itu tidak
sayadkhuluna jahannam dakhirin. Mereka kelak akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina-hina. Ini Bu yang dimaksud yastakbiruna. Ulama ahli tafsir mengatakan yusyrikuna. Jadi kalau ditafsirkan, diterjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik dalam berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Maka nanti mereka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam kondisi hina. Insyaallah maka enggak boleh. Nah, ini buat itu mau kalau saliyane Gusti Allah tidak boleh. Rasulullah bersabda, wa idza sa'alta, dan apabila kamu meminta sesuatu fas'alillah, maka mintalah kepada Allah saja. Wa idza sta'anta, tapi kalau kamu meminta satu pertolongan fasta'in billahi, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, enggak boleh kita minta pertolongan kepada selain Allah, itu enggak boleh. Maka fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah saja. Insyaallah ya. Kenapa ibu? Karena ibu, kenapa kita hanya boleh beribadah berdoa kepada Allah? Karena selain Allah itu makhluk sebagaimana kita berdoa kepadanya sama saja kita merendahkan diri di hadapan sesama. Ya, sesama. Maka Allah Ta'ala dalam surat Al-Ashr itu mengatakan innal insana lafi khusr, orang yang manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Ya, kecuali orang yang beriman. Karena selain Allah itu tidak bisa mendatangkan maslahat, manfaat, dan tidak bisa mendatangkan atau menolak madharat atau atas. Ya, Masya Allah, Allah mengatakan wala tad'u min dunillahi, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uka, apa-apa yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak bisa memberikan madharat bahaya kepadamu. Allah mengingatkan wala tad'u min dunillahi, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uka, apa-apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak bisa mendatangkan madharat bahaya kepadamu. Fa in fa'alta, kalau kamu melakukan semacam itu, apa? Berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzal minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang zalim atau musyrik. Maka enggak boleh. Orang Islam itu enggak boleh doanya nyambi. Kalau kepada Allah ya kita berdoa hanya kepada Allah. Ini enggak boleh berdoa kepada selain Allah. Ini boten dikeparengaken. Ya, donga karo sanese Gusti Allah ini tidak diperbolehkan. Insyaallah ibu yang benar. Wa iyam sasqallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa, dan apabila dan apabila Allah menimpakan suatu kemadaratan bahaya kepadamu, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa mengangkat itu madarat bila kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki atasmu kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang bisa menolak. Jadi ibu, Masya Allah ya. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada pohon, ya, kemudian pohon itu ditebang, maka dia tidak bahkan jangankan memberi manfaat kepada jenengan, dia pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ibu rasa mati duwi meneh, ya. Bahkan itu ada di satu pulau, itu ada pohon yang disembah-sembah, layaknya seperti Datul Anwar pada masa jahiliyah, disembah-sembah. Akhirnya wallahu alam suwab, kiranan sinten sing lantai pohon itu dibakar. Ternyata ya usur sak pulau, karena tempat yang mereka gunakan untuk dianggap sebagai
ilaihi turja'un. Ayat yang lainnya, sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka ya wabtagu indallahi rizqa, mintalah kamu hanya kepada Allah rezeki. Ibu ya, ibu tenato itu ibu ibadah kalau apa dulu kalau saliyane Allah itu nggak bisa ngabulin donga jenengan. Ya bahkan berdoa pada ahli kubur nggak boleh. Nah jenengan tidak kuburan yang sepuh utawi mbak-mbak dia luhur utawa sederek niku ya wajibe dongake ora malah njaluk donga, wajibe tulung lawan dongake ora malah njaluk ditulung, enggak boleh. Ya namanya tidak ikhlas dalam ibadah, dalam berdoa. Kenapa? Sebab dheweke dungane nyambi. Ya donga karo Gusti Allah tapi boleh cadangan donga karo saliyane Gusti Allah. Sebab nanti kalau orang itu berdoa kepada selain Allah, akhirnya ketika Allah mengabulkan doanya, dia bukan bersyukur kepada Allah, dia bukan memuji-muji Allah, justru dia akan bersyukur kepada selain Allah. Jika rezeki panenan itu ora syukur marang Allah, terus ditoke zakat itu ora malah diane kene neko. Ya, luar biasa. Masya Allah ya. Jadi rezeki Gusti Allah. Ya, tapi dia syukur marang saling Gusti Allah. Jika panen pari, mau panen jagung, kalau orang napa mboten syukur karo Gusti Allah ditoke zakate 5% napa 10% sesuai karo teknis napa moncorine banyu, tapi malah jagungnya di nopo dipukali, nggih dijedoli, dokoke samping geber, awal nanggap wayang, bengi nanggap wayang, jenenge engko terus nopo ngenekke kendurek, terus di kendeng nopo pojok desa, engko terus panitiane engko bengi desa, itu masyaallah. Dene lali yen sing kei rezeki kuwi Gusti Allah. Kenapa? Karena dumane nyambi. Sami sama saya pernah katakan, kalau orang itu meyakini dokter itu nopo, dokter itu dari sebab marini larane, obat itu dari sebab marini larane, jadi ketika syukur ya tidak kepada Allah, buat syukurnya kepada matur nuwun jenengan damel kula matur, ya lupa bahwa yang memberi kesembuhan Allah. Maka ibu itu yang pertama. Nah, mungkin ini kendala banyak doa itu tidak dikabulkan. Khawatir nanti bahasanya terlalu pede, iki donga kuwi dadi celengan kuno nakhirah. Ternyata enggak jadi celengan. Kenapa? Ya, karena ibu, karena sebidah malih, karena dia melakukan berbuat sekutu kepada Allah dalam berdoa. Dan dimatakan ud'uni astajib lakum. Ibu, bapak yang kami hormati. Yang kedua, ada berdoa itu yakin atas terkabulnya doa. Kalau doa seorang hamba itu ikhlas, dia hanya berdoa kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Ya, baik itu kepada Ka'bah, Hajar Aswad, karena ada orang itu mengatakan ya Ka'bah wal Ka'bati, ya kemudian Rasul mengatakan la taqul wal Ka'bati walakin wa rabbil Ka'bah. Maka kalau kita jangan minta kepada Ka'bah, tapi mintalah kepada pemilik Ka'bah, dia dan Gusti Allah. Yakin terkabulnya doa. Orang itu kalau doanya ikhlas, dungane nami datang Gusti Allah, orang tahu donga karo wit-witan matu kuburan-kuburan punden, maka doanya akan dikabulkan Allah. Cuman yang perlu dipahami ibu, pengabulan doa dalam Islam itu tidak sebagaimana pengabulan doa dalam pemahaman orang kafir. Kalau dalam pemahaman orang kafir dan musyrik,
Ya mereka memahami dikabulke donga kuwi yen diwujudi kaya penjaluk. Njaluk sugih dikai sugih. Njaluk apa? Mundak pangkat dikai mundak pangkat. Ya. Tapi Islam tidak. Dikabulkan doa itu bisa jadi satu di antara tiga hal. Satu, diberikan seperti permintaan. Yo sugih kayak sugih. Yo mundak pangkat kayak mundak pangkat. Ya. Yang kedua bisa jadi tidak dikasih seperti permintaan, tapi Allah memberikan yang lain yang lebih baik dalam pandangan Allah dan yang Maha Tahu. Mungkin jenengan yo sugih, Allah marzuqni, ya Allah marzuqni yo sugih, sabdina donga yo sugih. Ternyata mboten paringi sugih. Gusti Allah pirsa mungkin nak jenengan sugih kok dadi gemblung ngaji ra mangkat. Karo tanggane sak piyah-piyah. Akhirnya Gusti Allah damel jenengan urusane digawe gampang. Bojone gajine ra mundak, kayane ora mundak, tapi Gusti Allah damel urusane gampang. Mungkin ada orang yang minta kaya tidak dikasih kaya, tapi Allah jadikan orang-orang sekitarnya itu orang yang muda. Jadi pomora dikit apa-apa itu karek tembung sekitare mesti dikai, dijilai. Itu bagian pengabulan doa. Saya contohkan kalau ada contoh ini tidak membandingkan Allah dengan makhluk, karena Allah tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu zat yang Maha Tahu atas apa yang terbaik bagi kita. Sedangkan kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik atas kita. Bisa jadi menurut jenengan sugaya aku ora dina sugih Pak ya benjo umroh benjo apa munggahkan plus dhewe sedekah. Ternyata enek wong kuwi dikai sugih tenan malah ora umroh ya ora munggahkan si ora melutile rajana. Ngapunten nggih. Ya seperti bisa contohkan analog. Enek lare wong tua kan insyaallah luwih muda ketimbang anak. Nek lare bocah 4 tahun lalu Bu nyuwun tumbaske bedil-bedilan sing enten kuning-kuning nika, gotri-gotri kuning nika. Lah kuning kuwi ngerti, wah iki anak kuwi nak tuwake bedil-bedilan kok mah dadine sulaya. Enjo nyelakake kancane bulan. Wis iki ra tak tuwake bedil-bedilan, tak tuwake motor-motoran. Lah anak yang tidak tahu memangsani njaluk bedil dikai motor berarti wong tuane ra sayang. Ibu piye? Aku jaluke bedil matuke motor. Itulah kita. Ya, dia jalur sugih ternyata ra kaya sugih, kaya liyane badane sehat. Maka yakinlah, berdoalah dan apa yang diberikan Allah pada kita itulah yang terbaik menurut Allah dan yang Maha Tahu. Maka ridho setelah kita berdoa apa yang diberikan Allah kepada kita untuk ya Allah kalau sehat ternyata gak dikasih sehat. Gusti Allah dimaksud liya. Dene dosane jenengan itu bener-bener resik. Karena lara sing ditandang kawula kuwi anggere ijo sabar, esok resiki dosa. Maka sekali lagi yang kedua dikabulkan doa itu yang Ibu, Allah memberikan yang lainnya yang lebih baik dalam pandangan Allah dan yang Maha Tahu, yang awal maupun yang akhir. Insyaallah. Yang ketiga, hadisnya tadi sangat diwasbiaka bahwa pengabulan doa itu adalah mungkin tidak diberi seperti permintaan, mungkin tidak diberikan nopo yang solusi yang lain, tapi menjadi tabungan amal solihnya di akhirat kelak. Jadi Yosugai tetap kere, Yosehat tetap loro, tapi berhusnudzonlah. Mungkin doanya jenengan itu jadikan Allah celengan nama sholat jenengan dan akhirat besok. Asal syaratnya sistemnya ditetapi boleh jenengan dungo kuwi ikhlas. Insyaallah. Ketika para sahabat mendengar keterangan Kanjeng Nabi tentang teknis pengabulan doa, para sahabat matur kalih Kanjeng Nabi. Para sahabat mengatakan bahwasanya qalu idan nuksiru. Mengenai
ngandharaken kita para sahabat iki ngakeh-ngakeh donga ora peduli dikai kaya penjaluk, dikai wujud liya napa dadi jelenan. Qala alaihi salatu wassalam, lajeng Kanjeng Nabi jawab ngendikane para sahabat, Allahu akbar, muga-muga Gusti Allah ya gawe ira enteng kanggo ngakeh-ngakeh donga. Jadi orang yang banyak berdoa itu adalah taufik. Jadi kalau orang itu dikasih taufik, dia akan mudah untuk memperbanyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang kami hormati itu Masya Allah. Jadi napa ada donga yakin yen dongane dhewe mesti dikabulke. Angger dongane dhewe kuwi ikhlas. Sing nomor 3, milih waktu-waktu sing ijabah kanggo donga. Doa itu tidak mengenal waktu. Esok awan sore jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 dipetok. Bar zuhur, bar asar, bar maghrib, bar isya, bar subuh, bar zuhur itu boleh. Tapi ada waktu-waktu, ada tempat-tempat secara khusus yang disebutkan dalam Quran maupun hadis sebagai tempat-tempat waktu-waktu yang ijabah. Maka doa itu dilakukan di tempat manapun. Bahasanya donga kuwi etuk ditindaki wektu ngendi wae, luweh-luweh ana wektu-wektu sing ijabah. Di antaranya mboten kita sebuti kabeh teng kitab iki kata ya kuwi ringkalane seprotelu akhir pendak wong ini atau sepertiga malam akhir. Nah saat ini subuh 4:30 mungkin 2:30. 2:30 kawitannya tekan 4:30. Ya, kalau dengan makan sare itu dikawini jam 8. Donga kan sepertiga malam akhir niku ijabah. Ngendikane Kanjeng Nabi, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Jadi Gusti Allah mandhap saka arsipun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Ngendikane Gusti Allah pendak-pendak bumi sepertiga malam akhir niku sapa sing njaluk tak ujuti, sapa sing donga tak kabulke, sapa sing nduk ngapura tak wenehi ngapura. Maka ini man umpami kula matur jenengan niku lagi saya ngapunten. Wong niku kan kadang kula ada dalam kondisi semangat, ada tidak, enek kondisimu tidak. Saumpama ngantek-ngantek ra semangat, tani ora ketan jam 3:30 jam 3 terus nak jenengan abot salat iku duwa terus dikir ndonga. Ya. Karena menghidupkan malam sepertiga itu bisa dengan qiyamul lail, salat lail, bisa dengan zikir, bisa dengan berdoa, bisa dengan istighfar. Syukur bagi omolah diabot salat 5 rakaat terus juga zikir kayak donga. Ya, banyak muwun kepada Allah. Apa penjaluke disuwun kalau Gusti Allah, disuwunke Gusti Allah. Apa sediane disuwunke Gusti Allah. Dosane sepira nyuwun ngapura Gusti Allah. Gusti Allah kuwi zat sing maha akeh lan gedhe ngapurane. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah ya kan. Masya Allah ya. Termasuk menika donga waktu antarane adzan wa iqamah. Bagi kata sing boten gandheke. Berarti konsekuensine nek jenengan iku pengin donga antarane adzan iqamah. Adzan iqamah teng masjid kita masing-masing ya, masjid kita masing atau masjid kita sholat di dalamnya. Berarti konsekuensinya jenengan rawuh kudu risik. Paling ora bagian rawate terus lenggah donga ngenteni ka kamar. Nah tekane yang masjid kamar yo piwe reso donga niki. Nandikane Kanjeng Nabi la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamati. Ora bakal katolak donga antarane adzan iqamah. Kalau bapak-bapak di masjid, kalau ibu yang sholat di rumah tetap mendapatkan keutamaan. Pada adzan di masjid
masjid jenengan tinggal, jenengan sholat sunnah, kemudian berdoa. Itu namanya doa bainal adzanaini, antara adzan dan iqamah. Itu la turaddu. Dungane la yuraddu, ora ditolak. Mbok kalau mau lo matur ora ditolak, ini dikai kaya penjalu apa piye iku tetap dikabulke. Asal syaratnya mau dene ikhlas. Insyaallah ya. Mbok nak ten masjid, kebetulan ten masjid kon salat sunah juga donga. Dungane piyambak-piyambak ora kur. Ora nek wektune. Nah pas PKK apa niku dungane rukur. Tapi wekdal bainal adzan wal iqamah piyambak. Ya karena wong niku hajate ya dhewe. Ya. Karena Kanjeng Nabi ya menggak donga banter-banteran ke masjid. Karena doa itu sunahnya mungkin kita baca dan kitab niki. Donga itu sunahnya merendahkan suara. Ya muwun itu minta dengan menunjukkan kesedihan. Nah wong niku donga ora muwun niku mboten itu. Kaya wong njaluk wong tuwa iku dik, kaya ora akeh wis ya. Kita itu pun ya Allah, mboten niku nak ndoro mboten. Gusti Allah ya yang dimampu makhluk boleh coba dengan njaluk marang tuwa iku dik ora. Nambung sertifikat jilat tak sendeke wong ora itu. Gawake bebek nebumi halus semula atine kok goblok. Insyaallah. Oke, dina Jumat ya, sak wektu-wektune inna bil jumu'ati la sa'atun sakune. Dina Jumat ya nek sawijine wektu. La yuwafiquha 'abdul muslimun wa huwa qa'imun yusolli. Yas'alullaha syai'an ila a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim dia berdoa pada waktu itu kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Dan sing waktu kuwi badhe asar dina Jumat, enek sing ngendika waktu kuwi antarane napa badhe imam niku ngadeg kanggo khotbah. Enek sing ngandhake waktu kuwi bainal khotbataini, rikalane lungguh antarane khotbah karo. Sauseme ngendika sing bener waktu kuwi ora diblakake. Kenapa ora blakake? Bene kaping malam Jumat tekan kae Jumat wong iki ngekek-keke ndonga. Ora diblakake denan bujuk. Dungane iku jam 1, ora ndonga jam 11. Napa ku jam 11? Sangate jam 1. Ora jam 12 ora ndonga. Napa ndonga wong wis kliwat. Maka yang benar di hari Jumat itu waktunya kapan? Yang benar Allahu a'lam. Kenapa tidak diberikan tahu secara pasti agar orang itu menghidupkan sepanjang Jumatnya dengan berdoa. Jamaah kalau termasuk waktu ijabah menika kondisi saat sujud, terutama ketika sholat sendiri. Nak jamaah kan dilihat didawi nak imam jamaah itu doa sujudnya maksimal maca tasbih penggal 3 iku nak imam jamaah dia ya jamaah sujude suwe ora jamaah dilihat dhewe ketika sholat sendiri sholat tahajud diperpanjang sujudnya karena doa ketika sujud itu ijabah. Ngapunten lho aja salah tafsir enek sing tafsir ngene. Jadi sing bener iki doa ketika sujud bukan doa dengan sujud. Sebab sing donga karo sujud ditafsirke. Jadi waktu baca niku kan dikira mungkin dene sujud. Apa jare donga? Bukan, tapi berdoanya ketika sujud dalam salat. Ya, sujud dalam salat. Maka baik salat wajib maupun salat sunah. Baik sujud pertama, kedua, ketiga, atau ke-8 tidak ada ketetapan. Maka setiap sujud di sujud manapun boleh banyak berdoa. Ulama ada banyak yang memperbanyak doa yang muqallibal qulub dalam sujud. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya maka Allah ya. Itu nak pas sujud yukai donga Bu. Ya yukai donga. Terutama ketika sholat sendiri. Dawai Kanjeng Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbihi wa huwa sajid.
kondisi paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya ketika sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah oleh kalian berdoa, karena itu waktu yang ijabah. Waktu yang ijabah, maka banyak-banyak berdoa ketika sujud ya. Kemudian juga ada saat ijabah lain ketika turun hujan. Jadi kalau pun tiba di hujan itu sunah kon bukan dungo, sebab dungone wong sing donga wektu napa ketika turun hujan itu termasuk doa yang ijabah. Insyaallah doa yang ijabah. Termasuk donga sing ijabah itu ketika safar. Jadi nak lumaga buat safar iki nganggo mubah, jagong, pilih wong loro, kok piknik atau safar itu perkara yang syar'i. Thalabul ilmi, bekerja atau haji, umroh, perbanyak berdoa. Karena Rasul mengatakan ada 3 golongan yang tidak diragukan lagi akan keijabahan doanya. Rasul menyebutkan salah satunya dakwatil musafiri, doane musafir. Masya Allah termasuk ibu ketika dianiaya. Ketika dianiaya orang itu doanya ijabah. Laisa bainaha wa bainallah ijabun. Antara hidungannya Gusti Allah orang yang aling-aling. Maka ketika dianiaya, berdoalah yang baik-baik untuk diri jenengan, berdoalah yang baik-baik untuk orang yang menganiaya. Jangan doa sing elek. Karena doa itu tidak boleh muatannya adalah memutuskan silaturahim dan doa maksiat, itu enggak boleh. Tapi enggak boleh pengen ijabah dungane kok nanya wong sik. Dik, aku koploken, engko dungane ben ijabah, itu enggak boleh. Ngoplok tenan ijabah. Sing ijabah napa? Koplokane ya. Itu enggak boleh seperti tadi, madungo sujud. Yang benar sujud, kemudian ketika sujud berdoa. Bukan terus dikompok wong sik lan donga, itu enggak boleh. Juga ada tempat-tempat ijabah. Ada tempat yang ijabah seperti di napa tempat ijabah untuk berdoa itu kalau di Ka'bah seperti di napa jenenge multazam, itu bainal hajar aswad, antara hajar aswad dan babil Ka'badi dan biru Ka'bah. Jenenge niku multazam itu waktu itu, tapi juga sulit mendapatkannya. Dan seperti di medan perang Sabir itu doanya juga ijabah. Maka ibu sekali lagi monggo, termasuk kalau orang yang doanya ijabah itu orang tua. Maka kalau jenengan pun kalau dadi sepuh, oke keke dungoke wana, dungake go sedulur, dungake go bojo. Ibu yang kami hormati mengatakan kasihan kita yang menikah, insyaallah kita terus langsungkan modal sanes menikah al-adab bi da'wati, adab ing dalam berdoa.